kita ada risiko, itu diajarkan bahwa jangan lihat hanya ancamannya saja, tapi lihatlah opportunity-nya. Itu konsep manajemen modern. Sama dengan ajaran agama kita tadi, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, lihatlah opportunity-nya. Kurang lebih seperti itu. Waktu saya tinggal berapa menit lagi, Kang Yasin? 10 menit lagi, Pak Rudi. Oh, 10 menit sama tanya jawab atau di luar tanya jawab? Di luar tanya jawab. Alhamdulillah. Tanya jawabnya di dapur. Alhamdulillah. Slide-nya masih 100 nih, potong-potong aja ya. Oke. Jadi itu masalah restorasi ini. Jadi kita lakukan atau banyak sekali inovasi. Jadi untuk restorasi kita bukan lagi menyesuaikan, tapi kita sudah masuk ke inovasi-inovasi. Ya, inovasi produk, inovasi bisnis, inovasi proses. Jadi kalau inovasi itu pasti produk, proses, terus kemudian bisnis model, ya. Kemudian juga bisa juga inovasi itu people, ya. Salah satu inovasi yang kita lakukan adalah tim digital kita bisa dari Bandung, bisa dari Jogja. Jadi kita kalau nambah tim digital marketing sekarang, kita nggak perlu lagi cari karyawan dari Jakarta. Kita cari dari Bandung dan Jogja atau di Banda yang mungkin biayanya lebih murah ya, karena UMR-nya lebih rendah. Terus kemudian mereka juga lebih happy karena tinggal di kotanya dia sendiri. Malah kita punya tim digital marketing ada tuh, tinggalnya Purwokerto. Nah ini membuat kita menjadi lebih mudah menemukan peluang-peluang baru. Apalagi inovasi, ini banyak sekali sebenarnya inovasi yang kita lakukan. Ini cabangnya aja ada banyak sekali cabang kalau kita lihat di sini, kecil-kecil ya. Tapi coba saya simpulkan aja beberapa inovasi. Oh ya, satu dulu. Sebelum kita melakukan inovasi, kita juga menselaraskan dulu value kita selama COVID ini. Jadi proses bertekad tidak mem-PHK karyawannya, terus kita tapi dengan syarat tentu saja semua harus ikut berkontribusi, mau berjuang bersama. Nah salah satunya yang kita lakukan saat ini adalah kan kita punya driver, GA gitu ya. Mereka kan loadnya kecil sekali ya selama COVID karena kerja di rumah. Driver juga kan jarang ngantar orang ya. Tapi kita nggak mau PHK, gimana caranya? Lalu kita suruh mereka bikin bisnis, namanya customer care ya. Jadi employee care. Jadi dia bikin bisnis untuk kebutuhan employee. Mulai dari bikin taman, servis AC, terus catering untuk anak kosnya, terus mungkin juga jualan, mendistribusikan sembako dari tadi yang startup sembako tadi, sehingga mereka sekarang jadi load-nya tinggi, nggak nganggur lagi. Terus mereka juga dapat penghasilan tambahan. Ini jadi kita selaraskan purpose-nya dulu, terus kita libatkan mereka semua dalam menghadapi krisis ini. Terus salah satu lagi yang kita selaraskan adalah misi kita. Kalau misi kita adalah membantu customer kan. Nah kalau before itu orang selalu dibatasi oleh produk yang ada. Jadi jualannya push gitu. Kalau produk A, tawarin produk A ke klien. Dalam masa krisis, kita rubah customer focus, empati dulu. Dengarkan dulu customer masalahnya apa, problemnya apa, baru kita carikan solusinya apa. Ya sama lah kayak Singapore Airlines tadi. Ya dia mungkin orang bosan di rumah ya, karena Singapura kotanya kan banyak jenis flat gitu ya, bosan gitu ya, di apartemen 9 bulan. Oke, hiburannya mana? Ke Changi Airport, makan di atas pesawat Boeing 777 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga. Terus sebenarnya banyak ya, tapi karena waktu terbatas, saya share aja yang beberapa penting. Terus kemudian kolaborasi tadi ya. Semua unit, semua tim harus kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi selalu menang pastinya kan. Nah, cuman kita butuh kekompakan. Jadi kita tuh bagi tim kita menjadi sel-sel kecil ya. Karena kan sekarang kerjanya di rumah nih, nggak ada monitor kan.
Kalau dia tiduran aja siapa yang tahu tuh tim kerja di rumah. Nah, kita bagi menjadi tim-tim kecil. Kita menyebutnya sel, sistem sel atau result driven self-regulated system. Nah, mereka tuh self-regulated. Kita kasih objektif. Sel-selnya contoh selnya namanya tim digital, tim customer engagement, tim operation, tim service delivery, tim finance, tim accounting gitu ya. Itu dipecah-pecah lagi per SBU, SBU-A, SBU-B, SBU-C. Ya, banyak sekali selnya. Nah, masing-masing sel itu nanti ada objektif, kolaboratif objektifnya yang mereka harus achieve bersama-sama. Mungkin satu sel itu ada 5, ada 10 orang, ya, tapi nggak banyak-banyak. Nanti ada leaders-nya. Terus mereka yang menemukan objektifnya apa, kita menggunakan tools namanya OKR, Objective Key Result. Ini tools dari Google yang bagus juga diterapkan selama WFA. Nah, mereka mencapai objektifnya sendiri bersama-sama. Kita di perusahaan tinggal monitor, tinggal bantu kasih ide-ide supaya objektifnya tercapai. Nah, mereka yang ngatur sendiri itu. Ya, di dalamnya nanti mereka ada business prosesnya, kemudian ada accountable-nya dibagi-bagi. Ya, itu yang salah satu yang inovasi yang kita lakukan. Dan kalau ini berhasil, alhamdulillah, sekarang sih alhamdulillah udah kelihatan positif. Bulan ini kita sudah naik lagi omset kita, Oktober ini 75% dari normal. Mudah-mudahan November tetap bisa 75, Desember mungkin masih mudah-mudahan bisa 100%. Ya, bulan lalu masih 60%. Nah, sehingga ini mungkin kita akan pertahankan. Ini yang disebut restorasi. Menjalankan bisnis dengan cara new normal. Ya, sekarang kita menggunakan sistem sel-sel kecil, online, flat, terus kemudian berbasis proses. Terus kemudian kemudian review bisnis modelnya. Ini semua udah tahu ya bisnis model canvassing ini. Nah, cuman ini bukan di level strategi, lakukan di level produk. Caranya gimana? Lakukan dulu design thinking, dikombinasikan dengan design thinking. Design thinking itu dimulai dengan empati tadi, kan kita tadi bahas tadi empati dari customer. Dari empati itu nanti dilihat apa kebutuhannya, siapa kompetitornya, apa nilai tambah kita, apa yang kita bisa berikan, terus dibuatkan business model canvassing-nya. Jadi business model canvassing-nya kita turunkan di level produk atau product canvassing namanya kita sebut. Terus kemudian baru ditambahkan dengan OKR untuk eksekusinya. Dan kemudian diserahkan bagi tugas ke tim-tim yang kecil tadi. Masing-masing punya OKR-OKR-nya. Nah, ini cara kita menjalankan bisnis selama WFA ini. Dan alhamdulillah cukup signifikan membantu. Seperti saya bilang tadi, bulan ini sudah kembali 75% dari normal. Mohon doanya supaya nanti bisa kembali normal ya. Amin. Kita nggak bahas business model canvassing ya, karena itu teknis banget. Design thinking juga nanti bisa baca-baca. Jadi urutannya design thinking, product canvassing, terus OKR gitu ya. Nah. Terus strategi kita rubah juga, banyak sekali strateginya. Karena terlalu banyak, jadi nggak usah dijelasin satu-satu. Kemudian prosesnya kita rubah juga untuk sesuai dengan new normal. Pertama terapkan lean ya, sederhana ramping, proses yang ramping, nggak banyak birokrasi, approval semua serba online, terus ya paperless, nggak pakai datang-datang, semuanya pakai cloud ya. Sekarang software online itu gratis ya. Paling kalau Bapak Ibu perlu software online, nanti bisa hubungi Proxys, nanti kita bisa ajarkan. Itu ada Odoo namanya ya. Kemudian ada Nextcloud untuk file sharing. Itu semuanya gratis. Semuanya gratis. Kita bisa manfaatkan. Jadi kita bisa punya ERP dengan gratis. Enak banget kan? Menggunakan open source. Accounting-nya bisa online, invoice bisa online, laporan kerja bisa online. Semuanya open source. Ya, open source, manfaatkan open source. Nah, nanti tinggal belajar ya cara makainya. Jadi kalau ada yang butuh kendala, ada hambatan, silakan hubungi, nanti kami bisa bantu.
Terus kemudian kita harus monitoring juga. Monitoring itu tadi menggunakan konsep tadi sel system tadi ya, satu sel, menggunakan OKR tadi, Objective Key Result, sebuah tools yang bagus juga dari Google. Terus kemudian monitoringnya menggunakan self assessment. Mereka melakukan self assessment sendiri. Ya, terus kita tinggal sekali sebulan meeting. Terus nanti kita lakukan meeting yang gedenya sekali 3 bulan. Bayangin. Jadi bayangkan kalau kita top manajemen, cukup meeting sekali sebulan di zaman WFH. Keren nggak? Keren banget kan? Karena semuanya udah sel system. Bekerja masing-masing. Nah, kita tinggal datang ke mereka setiap minggu untuk support. Ide-ide memecahkan masalah mereka. Ya. Ini terus-terus yang bisa dilakukan ya selama krisis dan WFH. Saya tuliskan di sini. Tapi nggak dijelaskan satu persatu karena banyak. Pertama, proses manajemen. Kita terapkan berbasis proses. RACI. RACI itu Responsible, Accountable, Consult, Inform. Itu menuliskan job desk dengan simple. Terus ada single person accountable dari setiap prosesnya. Kita tunjuk. Jadi nggak semuanya numpuk di leader. Kalau semuanya numpuk di leader, itu orang di rumah tidur nanti. Jadi semua orang di rumah itu harus punya accountable masing-masing. Jadi bukan hanya tukang nunggu perintah dari kita. Mereka harus ada accountable-nya. Sehingga dia nggak ada yang ngawasin pun nggak ada masalah. Semua orang karena punya porsi accountable masing-masing. Nah, itu yang dikombinasikan menjadi sebuah sistem manajemen berbasis proses. Semua SPA itu adalah leader karena mereka accountable. Monitoring oleh SPA tidak hanya atasan. Jadi makanya mudah. Untuk cukup sekali sebulan atasan meeting monitoringnya ya, karena monitoringnya udah self-assessment oleh masing-masing. Kemudian tim dikelola sebagai tim-tim kecil independen, sebagai sel, gunakan OKR. OKR ini sangat luar biasa bermanfaat untuk zaman WFA, dan juga berguna di zaman krisis, karena membantu ide-ide kreatif dari semua orang. Karena krisis butuh inovasi. OKR itu memancing kita untuk inovasi. Oke, itu yang saya bisa share juga. Karena waktu terbatas, saya lewat-lewat dulu ya. Ini contoh tim kecil tadi. Kemudian dikolaborasikan berdasarkan menggunakan proses approach dengan teknik menggunakan goals ya. Goals bersama. OKR tadi mengatur OKR. Objective Key Result-nya dibuat ada OKR group, ada OKR cell, ada OKR pribadi. Nah, monitoringnya bukan oleh atasan, oleh SPA yang ditunjuk tadi, yang di sini. Ya, kalau apa bedanya responsible dengan accountable? Responsible itu yang melakukan ya, yang bertanggung jawab melakukan. Tapi accountable itu yang bertanggung jawab memastikan proses tadi mencapai outcome yang diharapkan. Jadi mereka dilatih accountable, memastikan prosesnya yang di bawah accountable-nya dia menghasilkan output yang diharapkan. Begitu cara kita bekerja remote. Tinggal nggak perlu dipelototin tiap hari, kerja apa enggak orangnya. Nggak perlu khawatir tiba-tiba dia nongkrong di kafe gitu ya. Oke. Ini contoh RACI tadi yang saya bilang. RACI itu kepanjangannya Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Jadi setiap proses itu di mapping dulu. Siapa responsible, siapa accountable-nya, terus kalau mau butuh konsultasi dengan siapa, terus kalau mau sharing data dan informasi ke siapa aja. Nah, ini dipetakan. Nah, ini untuk mempermudah orang kerja dari rumah, tanpa perlu diawasi. Nah, ini contoh program RACI untuk pelatihan misalnya. Jadi kita tetap jalan ya pelatihan selama krisis. Semuanya online. Malah pelatihan kita lebih banyak. Nah, ini salah satu peluang di selama COVID. Waktu untuk belajar itu semakin banyak, sehingga kita bisa belajar dengan kecepatan 4 kali tadi ya, saya bilang ya. Karena zaman baru butuh kompetensi baru, berarti butuh belajar kan. Nah, kecepatan belajar itu harus kencang, 4 kali lipat. Nah, ini mudah sekarang belajar, karena ada Zoom kan. Seperti saat ini kita sharing bersama tentang bisnis. Nah, itu kan belajar juga. Oke, itu kurang lebih. Terus, nah leader nanti kerjanya ngapain leader? Kalau semua udah dilakukan oleh sel tadi, ya leader tinggal fokus untuk empowerment mereka. Belajar ilmu baru.